Oke, Rahayu Mas ya. Ya. Mas ini nama lengkapnya siapa Mas? Nama saya Bambang Sutrisno. Oh, Saya iya. putra dari Mbak Arjo yang nomor 7. Yang Nomor Rakil. 7 ya, Iya, Rakil sendiri ya. 7 bersaudara ya. Mas Bambang sering nggak ikut acara-acara yang berkaitan dengan paguyuban Samin ini kira-kira? Untuk kegiatan masyarakat Samin yang kebetulan yang di Dusun Jepang Desa Margomulyo ini kan mungkin bisa dikatakan satu-satunya masyarakat Samin yang masih bisa melestarikan di wilayah Kabupaten Bojonegoro kan. Ya kalau ya mau doanya saja semoga saya pribadi dan serta keluarga ini masih bisa meneruskan ajaran-ajaran Mbah Samin sendiri. Apa sih Mas perbedaan masyarakat Samin dengan masyarakat lainnya kira-kira yang paling sebenarnya Samin, masyarakat Samin itu ya sama, tidak ada bedanya secara fisik ya sama, karena pada prinsipnya Samin itu sami-sami. Dulunya kan gini, Samin itu berasal dari kata sami-sami, dalam artian sami-sami Jawane, sami-sami bangsa Jawane untuk bisa mempertahankan tanah Jawa. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan karena kita lahirnya sama, seperti apa yang di dalam ajaran Samin, yaitu perilaku jujur, sabar, trokal, nrimo, tidak boleh drengki, serai, dahwen, kemeren, pek pinek barang liyan, tidak boleh membeda-bedakan sesama, kemudian tidak boleh asal bicara dalam bahasa Jawanya ojo waton ngomong sing waton kan seperti itu. Terus kemudian rasa rumangsa lah. Dari kelima tadi kan yang disebutkan tadi kan semua manusia lahir ke dunia ini pasti sudah punya sifat itu. Jadi kita itu sama-sama kan gitu. Yang membedakan hanya mungkin sekelas fisiknya saja kan gitu. Kalau pendiri pertama itu yang Surasudiko Samin ya, gitu ya? Nama aslinya Raden Kohar. Beliaunya putra dari Raden Suroijoyo Tulungagung. Itu. Beliaunya melarikan diri dari pemerintahan keraton saat itu karena pemerintahan keraton sudah mulai takluk pemerintahan Belanda. Akhirnya beliau melarikan diri, membentuk pergerakan. Nah, pergerakan itu untuk melawan pemerintahan Belanda, tetapi tidak dengan cara kekerasan. Dengan salah satu caranya beliau yaitu tidak membayar pajak. Karena apa? Pajak saat itu untuk membangun negeri Belanda. Beliau berani melawan ya Mas ya? Berani melawan, tapi tidak secara fisik. Kemudian tidak mau sekolah, karena apa? Sekolah saat itu, sekolah pemerintahan Belanda, Mbah Samin itu takut kalau anak putunya nanti menjadi pengikutnya Belanda. Tapi bukan berarti terus sekarang anak-anak di masyarakat Samin, entah yang di sini atau di Blora, itu nggak sekolah atau tetap sekolah sekarang? Ya, kalau dulu kan sekolah karena masih pemerintahan Belanda. Gitu. Kemudian kalau ditanya, saya lanjutkan dulu yang ini. Kalau ditanya itu kondi kongguri, artinya dia ngarep itu dengan tujuan untuk menyelamatkan pengikut Samin, tapi tetap jujur kepada musuh. Kondi sampai segitunya ya. Seperti lagi tidak mau diberi dan tidak mau memberi kepada pemerintahan Belanda, yaitu misalkan disuruh kerja nyangkul jagung, jadi cangkul jagungnya karena apa? Sesuai perintahnya. Kemudian suruh membersihkan rumah, isinya rumah dikeluarkan karena apa? Sesuai perintah tadi, biar dianggap orang gila, tidak dikerjakan lagi. Itu strategi. Kalau misalkan ada cerita seperti itu ya memang benar, tetapi pada masa pemerintahan Belanda. Karena apa? Mbah Surasudiko itu sudah ada pesan kepada anak cucunya, yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat, manggon guri manut tumpek banyu. Tahu artinya? Enggak. Tolong dijelaskan Mas. Yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat. Kalau sudah ada pemimpin orang Jawa, yang dipimpin orang Jawa, berarti sudah merdeka. Manggon guri manut tumpek banyu. Di belakang pemerintahan mengikuti peraturan yang berlaku. Kalau saat ini sudah merdeka, berarti ya kita mengikuti aturan pemerintah saat ini. Sekolah ya tadi yang diceritakan Mbak Bung, beliaunya juga sudah, anak-anak sini sudah sekolah itu dimulai tahun 1963. Karena apa? Meskipun secara proklamasi kita sudah merdeka tahun 45, tetapi masyarakat Samin ini masih dibenci-benci oleh para pamong-pamong desa yang masih mengikuti terahnya Belanda. Akhirnya tahun 1963 Mbak Surakarta Kamidin, generasi ketiga, bapaknya Mbak Kartini menemui Pak Karno ke Jakarta. Setelah bertemu, tahu, diberitahu merdeka, akhirnya pulang memberitahu anak cucunya untuk mau membayar pajak. Kemudian tahun 67 mendatangkan guru dari luar daerah untuk ngajari anak cucu Samin. Kemudian tahun 70 rakyat sini iuran untuk membeli tanah yang saat ini dipakai SD Margomulyo 2. Itu tanahnya pembelian masyarakat sini. Itu telah bukti bahwa kita itu sudah mengikuti
apa jenis tuturnya Mbah Suro Sentiko itu tadi. Terus ini Mas barangkali contoh-contoh konkret bentuk-bentuk kejujuran yang unik barangkali yang tidak kita temukan di masyarakat lain Mas barangkali itu kayaknya yang menjadi sebuah apa ya aset sangat berharga karena ini berbicara tentang kemurnian Mas, manusia yang murni. Gimana Mas? Sebenarnya kalau karakter atau bentuk perilaku jujur itu di mana saja sama Mas, sebenarnya sama. Nah mungkin saja kalau di luar sana untuk melakukan kejujuran itu terasa berat kan seperti itu. Kalau semisal di sini dipercaya oleh beliaunya Mbah Jokati itu dulu pernah ingin membuat perkumpulan dalam artian pertemuan rutin untuk melatih generasi penerus yang muda-muda seperti saya ini biar tetap tahu apa ajaran leluhur kan itu. Kemudian itu dibentuk perkumpulan rutin tiap selapanan. Selapanan itu 36 hari. Tiap malam Jumat Legi itu ada arisan itu ada pertemuan rutin itu. Selain arisan uang 10.000 kan biasa di lot terus siapa yang menang kan. Itu ada tabungan. Disepakati bahwa tabungan itu nanti dalam 1 tahun sebelum lebaran itu nanti dibagi kembali kan. Nah tabungan ini sesuai kemampuan mereka, misalkan yang punya uang 100 ya nabung 100, yang punya uang 1000 ya nabung 1000 kan seperti itu. Nah dalam proses 1 tahun uang ini disepakati untuk dipinjamkan siapa saja meskipun bukan anggota, siapa saja yang minjam diberikan, nanti disepakati bahwa tiap pertemuan memang harus ada. Nah, awalnya memang kebetulan saya yang megang. Awalnya saya juga ragu karena di setiap arisan tabungan itu banyak di saat akhir mau dibagi itu catatan sama realita uang beda kan gitu. Selisih ada yang mandek di si A si B. Nah ternyata di sini beda karena ada perjanjian tiap malam Jumat Legi uang harus ada. Jadi misalkan saya pinjam 100.000, besok malam Jumat Legi ya harus mengembalikan 100.000, tidak ada tambahan. Nah disitulah kita melatih menolong sesama tanpa ada pamrih kan gitu. Itu. Dan itu ternyata setiap tahun berjalan anggotanya bertambah terus. Istilahnya di sini arisan gotong royong. Iya. Oke Mas Bambang. Jadi gini, saya tuh pengen tahu apa ya cara beribadahnya masyarakat Samin itu apakah kemudian apa tuh namanya kalau Islam ya tetap di musola bersama-sama ataukah kemudian menambah kayak orang Jawa dulu kan semedi khusus di rumah itu gimana Mas? Kalau di Samin itu cara beribadahnya kita menjaga tingkah laku itu ibadah kita tadi sempat dikatakan konge kan jenengan tanya pernah puasa atau puasa jam makan. Nah itu tadi kalau kita tidak punya makan tidak punya bahan makanan aja kita cari. Itu jadi kita Mas paham ya Mas. Kita hanya menjaga perilaku seharian. Jadi ibaratnya tirakatnya ya seumur hidup itu tadi. Nah tadi jenengan tanya ke konge pernah ada yang minta tolong apa tidak, dan doanya ya sama, hanya mendoakan, tapi ya karena mungkin Mbah Kung dari awal sudah ada itu tadi ya, itu doanya ya sama biasa doa. Jadi ini sholatnya sepanjang hayat Mas, menembahnya sepanjang hayat, puasanya sepanjang hayat. Ojo waton ngomong sing waton tadi diucapkan perilaku itu. Jadi lewatnya laku langsung ya Mas ya. Samin itu sebenarnya simpel. Sangat logis sebenarnya ya Mas. Dan logis ya. Logis banget. Tadi yang dikatakan Mbak Kung tentang kejadian apapun semuanya kan ya masuk akal semua. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang sebuah pantangan di Mbak Kung itu mengucapkan apa yang kira-kira tidak wujud dan itu pantangan gitu. Oke. Terus dengan perkembangan teknologi yang seperti ini Mas, apakah kemudian tidak mempengaruhi kemurnian generasi muda masyarakat Samin Mas kira-kira? Nah, kalau sebenarnya kalau kemajuan teknologi itu positifnya juga lebih banyak, negatifnya juga ada, tergantung bagaimana mendidik anak-anak cucu kita. Nah, suatu misal saat ini jenengan rawuh di sini dengan pakai peralatan seperti ini. Nah, ini bisa sangat membantu kita dalam artian mengenalkan ajaran Samin yang di Margomulyo ini kepada masyarakat luar. Itu kan positif juga gitu. Tergantung kepada orangnya ya Mas ya, yang jelas ya. Sebenarnya kalau dulu Mbah Samin itu berjuang melawan pemerintahan Belanda, saat ini pun Mbah Harjo juga berjuang bagaimana mempertahankan ajaran Samin ini mempertahankan
eksistensi ajaran Samin nih Mas ya. Oke. Jadi gini Mas, apa tuh namanya? Saya pengen tahu memang mayoritas penduduk atau masyarakat Samin itu kebanyakan memang bertani ya Mas ya? Bertani. Jarang yang berdagang ya Mas Iya. ya? Berdagang ada, tapi ya tadi prinsipnya di Bakung kan memang ada berita yang tersebar di luar masyarakat Samin itu tidak boleh berdagang. Sebenarnya salah. Berdagang Jadi gini, bisa saja, yang tidak boleh itu bohongnya. Oh iya. Karena apa? Kebanyakan, bukan semua ya. Iya. Kebanyakan ada pedagang itu padahal belinya dia hanya Rp1.000, tapi dia bilang ke pembeli saya belinya sudah 1.100 lah. Itulah yang nggak boleh. Beli 1.000 ya bilang 1.000, nanti jualnya 1.100, yang 100 nanti bilang aja untuk ongkos transport. Setelah itu. saya ngobrol panjang tadi dengan Bakung, dengan Mas Bambang, andai saya simpulkan sebenarnya nggak ada bedanya kok dengan orang Jawa Tulen ya kan? Iya, kejujuran itu kan agama apa saja mengajarkan kejujuran ya Mas ya. Dan kebetulan waktu itu saat sidang WBTB, kebetulan saya yang mewakili dari keluarga itu saya sempat menyampaikan apa pesannya Bakung di depannya forum. Saya menyampaikan bahwa pesannya Bakung ini seandainya ajaran Samin ini bisa diterapkan ke semua warga masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan damai sejahtera kan gitu. Langsung dapat plus semua peserta. Karena apa? Bisa dikatakan ajaran Samin itu sebuah ajaran universal. Karena di semua ajaran apapun, di semua agama apapun pasti ada. Di semua suku apapun ajaran itu juga pasti ada. Kan pitutur jujur, sabar, tawakal, terima dan seterusnya tadi kan sifat dasar. Tidak ada membeda-bedakan. Ya itu namanya kita menjadi manusia yang benar-benar fitrah itu ya ketika kemudian bisa menerapkan nilai-nilai itu tadi Mas. Makanya tepat sekali kalau kemudian ajaran Samin sangat universal ya kan, sangat andai kata kemudian itu benar-benar bisa membumi di seluruh agama apapun ya kan, damai. Makanya Mbak Agung tadi kan Islam punya, Kristen punya, Hindu juga punya kan gitu. Tergantung bagaimana kemudian kita bisa mapakno gitu ya Mas ya. Karena itu yang dari dulu dari Mbah Buyut yang diugemi sebagai pegangan hidup ya kita teruskan sampai saat ini, karena ada pesan dari leluhur sampai kapanpun, tinggal berapapun Samin akan dicari kan gitu. Sampai kapanpun, tinggal berapapun Samin akan tetap dicari. Ya mungkin saat ini sudah ada titik-titik tanda-tanda kan gitu. Kami pun tidak heran jika ada tamu yang mulai banyak kesini. Gitu ya, kita tidak heran kan gitu. Karena sudah ada. Iya. Satu pertanyaan terakhir Mas, menjalani hidup praktik kejujuran, tidak boleh kemudian mengusik kedamaian orang lain, josreyo, jengki dan lain sebagainya, yang dirasakan dalam diri apa Mas? Tenang. Simpelnya tenang. Tak ada kebencian, tidak ada beban ya. Kalau Bakung itu yang paling dipesankan anak itu untuk menjaga kerukunan. Karena apa? Orang yang sakti saat ini, orang yang paling sakti, orang yang rukun. Karena tadi ngalah, bukan kalah ya, ngalah. Karena orang ngalah itu luhur bekasane. Kalau orang kalah masih punya musuh. Dan orang menang pun juga masih punya musuh. Jadi semakin banyak saudara, semakin banyak rezeki. Itu salah Samin itu. Mas Bambang, terima kasih banyak atas waktunya ya Mas ya. Kawan-kawan disambung lagi Mas.